Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Jadi pada episode kali ini kita punya cerita yang berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu kasus pembunuhan brutal yang terjadi di Kuala Lumpur pada tahun 1993 yang menggemparkan seluruh masyarakat Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi pada suatu hari pada tahun 1993, pada bulan Juli, polisi ditelepon sama seseorang yang ternyata adalah seorang petugas kebersihan. Ia mengaku ia menemukan 2 kantong sampah yang berisi potongan-potongan manusia. Polisi yang mendengar itu, polisi pun langsung bergegas ke TKP. Lalu benar saja, ketika polisi sampai di sana, polisi memang melihat banyak potongan-potongan manusia di dalam kantong sampah tersebut. Namun, banyak juga potongan-potongan yang tidak ada di dalam kantong sampah itu. Akhirnya polisi pun mulai menyusuri lokasi tersebut. Dan ketika polisi menyusuri, ya benar saja polisi menemukan banyak sekali kantong sampah yang berserakan, yang posisinya tuh beda-beda dan isinya potongan-potongan manusia. Lalu akhirnya polisi pun mulai menyelidiki kasus ini. Karena pada saat itu di Malaysia pada tahun itu belum ada yaitu namanya tes DNA, tes lainnya untuk mengetahui identitas korban. Akhirnya polisi menyewa seorang pelukis profesional. Pelukis tersebut mencoba mensketsa mayat tersebut. Walaupun memang susah karena mayatnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Namun berkat upaya pelukis profesional tersebut, akhirnya jadilah satu sketsa. Lalu akhirnya polisi pun mengunggah itu di internet. Lalu polisi menunggu sambil terus menyelidiki kasus ini. Lalu ketika polisi menunggu, ada seorang laki-laki yang menelpon pada polisi. Laki-laki tersebut bilang bahwa dia mengenal perempuan yang disketsa itu. Dan dia bilang itu adalah tetangganya. Akhirnya polisi pun langsung datang tempat lokasi yang diberitahu oleh laki-laki tersebut. Dan benar saja itu adalah rumah Lili Chua, rumah kontrakan Lili Chua. Lalu polisi masuk ke rumah itu untuk menggeledah, mengecek apakah benar mayat itu adalah mayat Lili Chua. Dan keterangan warga-warga sekitar memang mereka tidak melihat Lili akhir-akhir ini. Lalu polisi pun mendobrak pintu dan benar saja, rumah itu kosong. Akhirnya polisi menggeledah rumahnya. Lalu pada satu titik polisi menemukan catatan yang berisi 1 nomor. Polisi pun menelpon nomor itu dan yang menjawab adalah seorang wanita. Pak polisi bilang, "Halo, kamu siapa ya? Kamu siapanya Lili Chua?" Wanita itu bilang, "Saya kakaknya Lili Chua, Pak. Ada apa?" Polisi menghubungi kakaknya Lili Chua ini untuk datang ke kantor polisi untuk mengecek apakah mayat itu benar adiknya. Lalu akhirnya kakaknya Lili Chua datang ke kantor polisi. Lalu ketika kakak Lili Chua melihat mayat tersebut, Oke, sebelum aku lanjut ke ceritanya, buat lo semua yang suka dengan konten kita, jangan lupa terus dukung kita dengan cara like, comment, share, and subscribe, biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita yang menarik. Dan buat lo yang punya cerita serem juga yang mau kita ceritain di sini, bisa langsung DM kita. kakak Lili Chua langsung menangis, langsung mual karena dia langsung mengenali bahwa itu memang benar adiknya. Karena ada satu titik pada tubuh Lili yang bisa dikenali oleh kakaknya. Lalu akhirnya polisi pun terus menyelidiki kasus ini. Lalu akhirnya tertangkaplah satu nama, yaitu Michael. Akhirnya polisi pun langsung datang ke rumah Michael. Lalu ketika polisi bertemu dengan Michael, polisi bilang, "Kamu kenal Lili? Kamu tahu Lili sudah meninggal?" Saya tahu, Pak. Lalu Michael mengatakan bahwa memang benar dia yang membunuh Lili.
Dia langsung mengaku pada saat itu. Akhirnya polisi pun langsung menangkap Michael. Akhirnya di persidangan Michael pun mengungkap semuanya. Ternyata Lily Chua ini adalah pacar Michael dari sebelum ia menikah. Jadi Michael ini sudah menikah dan nama istrinya adalah Lizzie. Namun sebelum menikah dengan Lizzie, sebenarnya Michael sudah pacaran dengan Lily. Namun Michael tidak ingin menikahi Lily karena profesi Lily hanyalah penyanyi bar. Sedangkan profesi istri barunya adalah guru les piano. Dan apa alasan sebenarnya Michael membunuh Lily? Sebenarnya karena ternyata beberapa bulan sebelum kematian Lily, Lily sempat menelpon Lizzie, istri Michael. Dia menelpon telepon rumah, dia menyamar sebagai Nyonya Wong. Awalnya Lily bilang bahwa ia ingin mendaftarkan anaknya les piano pada Lizzie. Lizzie yang tidak menaruh curiga apapun, Lizzie Lizzie mengiyakan. Lizzie bilang, tunggu saya lihat jadwal saya. Namun Lily ini terus menelpon Lizzie. Akhirnya Lizzie yang merasa aneh. Lizzie pun langsung menceritakan kepada suaminya Michael. Michael yang tahu bahwa Nyonya Wong itu sebenarnya Lily. Michael pun menegur Lily. Namun setelah teguran itu Lily tidak berhenti. Lily terus menerus menelpon Lizzie hingga akhirnya puncaknya pada suatu hari pada saat Lizzie mengangkat telepon, Lily bilang kalau sebenarnya Michael selingkuh dengan penyanyi bar. Lalu Lizzie yang kaget, Lizzie pun langsung menutup telepon dan lalu Lizzie pun mengadu kepada Michael. Michael awalnya dia di depan Lizzie, dia seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bilang tidak. Namun setelah itu ternyata pada suatu hari Michael ini mengajak Lily ketemuan. Lalu ketika mereka ketemuan, Michael pun membunuh Lily. Lalu polisi yang tahu bahwa memang benar dia bersalah, akhirnya polisi pun menjatuhkan hukuman mati pada Michael. Namun Michael pada saat persidangan dia mengelak. Dia bilang, "Pak, sebenarnya saya tidak melakukan pembunuhan berencana, Pak. Karena saya hanya membela diri karena pada saat itu Lily yang ingin membunuh saya karena saya tidak ingin menikahinya." Karena ucapan tersebut, polisi pun menurunkan hukumannya. Akhirnya polisi memberi hukuman 15 tahun penjara pada Michael. Namun pada tahun ke-6 Michael ditahan, Michael dibebaskan karena kata polisi dia tuh bersikap baik di penjara. Hingga setelah keluar dari penjara, mengubah identitasnya dan dia memulai hidup baru. Ya, bagaimana dengan Lizzie tadi? Lizzie sudah menceraikan Michael pada saat kasus itu terungkap. Oke, cerita singkat sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan catatan terakhir dan catatan ditutup.